Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Jadi saya akan presentasikan hari ini apa yang saya pelajari. Jadi kemarin kita sudah membuat beberapa menu akses. Jadi kita akan kali ini mempelajari tentang user access. Nah, maksudnya adalah ketika di sini kita membicarakan tentang cara login ya. Ini terlihat bahwa di admin ada menu dashboard, my profile, dan edit profile. Nah, untuk edit profilnya masih belum ada menu dan submenu. Nah, semua ini hanya bisa diakses oleh admin, sedangkan untuk user tidak boleh. Jadi, bagaimana caranya kita membuat suatu fungsi untuk user tidak bisa mengakses menu-menu ini. Nah, kalau login dulu ya. Kita lihat di menu user. Nah, di menu user ada gini-gini, tidak ada menu admin, submenu dan sebagainya. Namun tadi sebelum kita melakukan suatu codingan, user ini dapat masuk ke menu admin jika dia mengetahui lokasinya. Namun nah, ini kan diblok kan sebelum. Nah, gimana caranya menghasilkan ini? Kita lihat dari codingannya. Ini ada codingannya. Nah, pertama-tama kita buka di controller adminnya. Nah, di control adminnya ini ada tulisan public function construct parent construct is login in. Nah, ini kita membuat suatu construct di mana admin ini hanya bisa diakses oleh beberapa syarat. Nah, di syaratnya ada di login helper. Nah, kita lihat bahwa function is login in. Nah, fungsi ini kita ambil untuk mendefinisikan ini. Yang ini. Kita jelaskan bahwa fungsi is login in dengan CI get instance. Nah, kita tidak bisa menggunakan fungsi this, maka kita harus menerjemahkan fungsinya menjadi CI get instance untuk menghasilkan section user data email. Semua user data ada email. Nah, ini ada nilai, ada tanda plus, berarti bahwa semuanya yang ada isinya tentang email, dia jika tidak ada email yang diketik, maka dia akan otomatis di redirect ke out atau di redirect ke login, ke fungsi login yang utama, yang ini. Nah, yang fungsi utama ini. Nah, terus untuk membuat suatu fungsi role-nya, kita buat else dengan role data user role ID dengan menu SCURI segmennya 1. Nah, 1 ini untuk admin. Nah, kan? Role ID 1 itu untuk admin. Jika ada tidak ada 1, maka dia 2. Role ID-nya 2 berarti dia user. Nah, kita query menu ID-nya. Terlihat seperti ini. Kita udah dapat submenunya. Kita user akses lagi dengan menu ID. Nah, kita cari tabel if redirect. Nah, jika suatu user aksesnya tidak memiliki ID, memiliki row-nya 0. Nah, misalnya kayak tadi. Ini kan dia kan 1. Jika user itu kan 2. 2 itu tidak sama dengan 1. Jadi nanti dia dianggap sebagai 0. Makanya dia akan di redirect to out block. Nah, out block ini kita bikin suatu PHP baru namanya blocked di daerah out. Nah, di fungsi out kita bikin public function block. Nah, fungsi public block ini kita kan belum buat view-nya. Jadi kita bikin suatu view baru namanya out block. Nah, di out block view ini di daerah sini. Oh, salah, maaf, di view. Nah, di block ini nanti kita bikin suatu out namanya block. Nah, ini untuk menerjemahkan fungsi blocknya. Ya, kita copy paste dari di vendor
di vendor ada 404 ya, kita copy paste dari sini, kita edit bentar. Nah, adanya ini akhirnya untuk 403 ini adalah access forbidden, kita tulis access forbidden-nya. Kita coba lihat ya 404 di browsernya. Nah, browsernya itu seperti ini, 404 pack not found variable. Nah, ini kita gunakan untuk suatu fungsi yang kita ngeblok suatu halaman tersendiri. Nah, kita ubah, edit dikit view-nya agar bisa menjadi seperti ini. Nah, ini salah, ini adminnya. Nah, jika kita bikin admin, loh, kita akhirnya akses forbidden, tidak diperbolehkan karena itu hanya untuk milik admin. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.